Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulurku semuanya yang berbahagia, para netizen, para penyimak dimanapun Anda berada. Ada yang menarik dari topik yang sedang hangat dibicarakan di dunia maya. Ya, ini tentang kontroversi lagu Aisyah, istri Rasulullah. Pertama, saya mencermati beberapa komentar-komentar para cendekiawan muslim, ada sebagian juga para YouTuber dan lain sebagainya yang pro dan kontra tentang isi lirik yang ada di dalam lagu tersebut. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya hanya masalah rasa saja sebenarnya. Pertama, saya memahaminya begini. Kita mencoba untuk mengerti perasaan orang yang mengkritik terhadap isi lirik dalam lagu tersebut. Karena alasannya Sayyidah Aisyah ini dipandang sebagai ummahatul muslimin, ibunya kaum muslimin. Tentu kalau ibunya kaum muslimin, ibu kita semuanya, ibunya orang muslim, yang dimana istri Rasulullah, tentu Rasulullah sebagai ayahnya. Jadi Rasulullah mencintai umat ini seperti seorang ayah mencintai anaknya. Demikian juga istrinya ayah itu adalah ibu kita. Bagi sebagian orang yang tidak terima dengan isi dari lirik teks lagu tersebut, itu bisa kita maklumi lah, karena kita tahu bagaimana menggambarkan fisik, mungkin dalam tanda kutip ya. Ada hal-hal yang harus kita jaga. Isi teks yang terkesan physically bagus, fisik terus. Yang disebutkan adalah, yang dikritisi itu adalah bagian-bagian yang bicarakan tentang fisik yang terlalu oriented, sehingga beberapa orang yang tidak senang karena coro Jawane itu, menurut bahasa Jawanya itu, kalau kita orang Jawa kurang duwe duga atau ndak sopan lah. Karena tentu kepada seorang ibu, apalagi itu istri Rasulullah, istri baginda Nabi, tentu kita harus jauh lebih hati-hati. Nggak bisa kita itu menyamakan, menggambar ceritakan ibu kita sebagaimana kita menceritakan kepada teman dengan bahasa-bahasa yang yang setara. Saya kira itu hanyalah masalah rasa saja sebenarnya. Kalau menurut pendapat saya, itu kita bisa maklumi saja. Dan kita juga tidak 100% menyalahkan kepada yang membuat lagu itu. Kenapa? Karena pertama, lagu itu dibikin oleh orang Malaysia. Maka ketika di-cover oleh orang Indonesia, kemudian dikomentari orang Indonesia, ini akan jadi problem. Karena mungkin perbedaan bahasa, meskipun kita rumpun Melayu, ini bisa memberikan sebuah salah tafsir. Karena bahasa itu soal rasa. Kasih contoh, saya masih ingat itu lagunya Sheila on Seven yang berjudul Pejantan Tangguh. Itu bagi orang Melayu
sangat tidak sopan. Pejantan Tangguh itu judul yang apa ya, istilahnya itu menurut Jawa itu saru lah, sama juga seperti itu. Nah harusnya ketika mengcover lagu itu ya disesuaikan dengan bahasa yang ada yang diterima. Kenapa? Karena ini lagu yang memuat cerita tentang istri Rasulullah. Kalau yang lain tidak ada masalah mungkin. Ini loh sebabnya. Demikian juga dalam bahasa Arab. Mungkin kalau lagu itu bahasa Inggris, di samping kita itu tidak paham mungkin, ya juga nggak akan punya rasa atau zauk yang sama dengan kalau kita memahami dalam bahasa Indonesia. Nggak akan jadi masalah. Kalau dibahasakan Thailand, meskipun padanan katanya sama, setara, bahasa Arab juga, saya kira orang akan beda penerimaannya. Kasih contoh begini. Orang Arab mengatakan ya Humairo, wahai yang, ada yang menafsirkan ya Humairo, wahai yang pipinya merona, kemerah-merahan. Ya Humairo yang apa? Pipinya kemerah-merahan atau pink dan lain sebagainya. Saya kira berbeda penerimaannya. Kenapa? Karena bahasa itu mewakili rasa yang ada di dalam budaya mereka. Ini problem bahasa ini ya jelas berpengaruh sekali kalau menurut saya. Saya aja sebagai orang Jawa aja, kalau dengan bahasa Indonesia saja kita juga akan berbeda. Kasih contoh begini. Lihat matamu. Coba. Kalau bahasa Indonesia yang namanya mata ya mata. Tapi coba kalau kita bahasa Jawa, matamu gitu. Itu seperti perkataan umpatan yang keras. Itu seperti kata yang kasar sekali. Padahal kalau di bahasa Indonesia tidak, mata ya mata. Tapi kalau kita bicara ke orang Jawa, matamu, itu pasti akan tersinggung orang Jawa. Sekali lagi, menurut saya ini persoalan ini sebenarnya tidak melulu kesalahan isi teks tersebut. Mungkin yang mengcover lagu itu karena cover itu mungkin tidak mau merubah lirik teks sesuai dengan aslinya, karena hanya mengcover bukan otoritasnya. Akan tetapi bagi orang yang mengkritik, ini juga kita harus berbesar hati. Yang dimaksud di dalam lirik lagu tersebut itu sudah sesuai dengan konteks bahasa Malaysia. Ya, seharusnya yang berhak untuk mengkritik pertama kali itu justru orang Malaysia sendiri harusnya. Di sana itu jadi kontroversi atau tidak lagu-lagu tersebut. Isi teks itu sesuai pemahaman ulama mereka itu mengganggu atau tidak, itulah. Kalau itu mengganggu, maka orang Indonesia berhak untuk menggugat itu. Nah, kan aneh, itu bukan bahasa kita kok, bahasa mereka orang Malaysia kok. Itu yang harus dicatat. Terus kemudian ya orang milenial ini juga, milenial itu ya orang-orang yang anak-anak muda zaman sekarang ini memerlukan pendekatan untuk mencintai sejarah sekaligus ajaran agamanya dengan kemasan tertentu yang mudah diterima. Tapi sekali lagi kritik terhadap hal itu juga perlu jadi bahan acuan. Mbok yao gitu bahasa Jawanya itu, kalau membuat lirik atau membuat lagu ya kreatif lah. Jangan hanya coba mengcover, buatlah sendiri yang bisa sesuai diterima oleh milenial Indonesia tanpa menyinggung terhadap orang-orang yang memang
mencintai Sayyidah Aisyah karena tidak takut kalau dianggap tidak sopan dan lain sebagainya, maka ya kreatiflah, jangan hanya mengcover saja, ciptakan. Nah ini. Terus yang kedua, saya malah mengkritisi kenapa sih lagu-lagu yang seperti itu yang laris. Eh, Kenapa sih kok apa-apa yang berhubungan dengan apa ya, dalam tanda kutip ya, yang paling menjadi sentra utama di agama kita, Rasulullah, terus kemudian kehidupannya dan lain sebagainya, itu menjadi apa ya, hal-hal yang seksi dalam tanda kutip maksud saya. Ini kan pertanyaan sekali, apakah memang milenial sekarang itu memang apa ya, mereka itu ada animo besar untuk belajar agama ya? Apa karena dengan kemajuan teknologi itu mereka itu betul-betul eh, mengindikasikan bahwa kaum muda sekarang itu lebih merapat ke agama? Apakah begitu? Atau jangan-jangan hanya memanfaatkan tren saja sebenarnya? Tren saja karena dipandang kita kaum muslim yang terbesar di dunia, mungkin wah pasarnya pas untuk itu. Kalau mau belajar sebenarnya kan bisa belajar dari sirah nabawi, baca buku, baca ini sebenarnya bisa. Cuman pendekatan lewat lagu, pendekatan lewat lirik, inilah yang kemudian jadi dipertimbangkan. Oke, saya kira sudah banyak yang komentar di internet, baik itu di YouTube maupun di media sosial. Saya pada dasarnya tidak sedang memihak yang pro dan kontra ya. Saya hanya ingin menengahi saja. Saya lebih banyak mengkritik kenapa tidak produktif bikin sendiri, kenapa mengcover lagu orang lain dari bahasa bukan dari bahasa kita sendiri. Nah ini jadi catatan, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bisa menambah sedikit pertimbangan kepada mereka-mereka yang bergerak di industri kreatif. Teruslah maju, teruslah berkreasi. Kalau memang niatnya untuk dakwah, gunakanlah cara yang gunakanlah jalan dakwah itu yang betul-betul memang untuk dakwah. Jangan hanya popularitas, jangan hanya karena ada ekonominya dalam tanda kutip, ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang, keuntungan dan lain sebagainya. Sisi edukasinya lebih penting. Bagaimana menurut Anda? Silahkan nanti komen di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam sehat bersama. Ciao.